Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Dwi Kartikasari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dengan NPM 1104200010. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Dalam materi gelombang ini, kita akan membahas beberapa subbab. Di antaranya adalah pengertian dari gelombang, macam-macam gelombang menurut arah rambatannya, menurut mediumnya, dan juga menurut amplitudenya, karakteristik gelombang, dan juga rumus-rumus yang ada di dalam gelombang. Sebelum saya jelaskan tentang apa itu gelombang, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu gelombang? Gelombang itu seperti apa? Seperti itu kan? Jadi gelombang itu seperti yang di lautan adalah gelombang, itu juga namanya gelombang. Tapi secara lebih rincinya, gelombang adalah secara fisika, gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Jadi, gelombang itu ada ketika ada sebuah getaran yang melewati sebuah medium atau tidak melewati sebuah medium. Seperti itu. Gelombang sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan arah rambatnya, berdasarkan mediumnya, dan juga berdasarkan amplitudenya. Gelombang berdasarkan arah rambatannya dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getah partikel mediumnya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang suara, ledakan sonik, ledakan ultrasonik, dan juga gelombang seismik. Dapat dilihat seperti gambar di samping, yaitu ciri-ciri dari gelombang longitudinal ini adalah memiliki satu rapatan dan satu regangan. Jadi ketika ada satu rapatan dan satu regangan, itu dinamakan satu gelombang longitudinal. Yang kedua adalah gelombang transversal. Gelombang transversal sendiri adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus dengan arah gelombang. Contohnya adalah gelombang atau getaran pada tali yang bergoyang. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Ciri-ciri dari gelombang transversal ini adalah memiliki satu lembah dan juga satu bukit. Ketika ada satu lembah dan satu bukit, maka itu dinamakan satu gelombang. Untuk gelombang transversal, untuk mengetahui amplitudenya yaitu dilihat dari jarak antara T dengan Y, di mana Y adalah puncak dari sebuah bukit atau Y sebagai dasar dari sebuah lembah, itu dinamakan amplitudo tertinggi, seperti itu. Sedangkan berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang yang termasuk dalam gelombang ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan juga gelombang air laut. Maksudnya di sini adalah gelombang mekanik membutuhkan medium. Mediumnya dapat berupa benda padat, benda cair, maupun benda gas. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang elektromagnetik ini adalah cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Jadi, gelombang elektromagnetik dia tidak membutuhkan medium yang seperti disebutkan tadi, yaitu mediumnya ada gas, cair, maupun padat, dia tidak membutuhkannya. Contohnya adalah cahaya. Jadi, cahaya itu tetap bisa bekerja di luar angkasa, padahal di luar angkasa itu hampa udara, yaitu tidak ada sebuah partikel atau sebuah medium yang bisa menyertainya. Macam gelombang yang ketiga adalah berdasarkan amplitudenya. Jadi berdasarkan amplitudenya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudenya tetap, selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. Jadi amplitudo atau yang tadi disebutkan itu tetap. Yang kedua adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan frekuensinya sama tetapi arah rambatannya berlawanan. Dapat dilihat seperti gambar di sampingnya. Pada subbab selanjutnya akan dijelaskan tentang ciri-ciri gelombang. Ciri-ciri gelombang di sini dibedakan menjadi 7, yaitu pembiasan atau refraksi. Yang kedua, difraksi atau pelenturan. Yang ketiga ada refleksi atau pemantulan. Yang keempat ada dispersi. Yang kelima intervensi. Yang keenam efek Doppler. Dan yang ketujuh adalah polarisasi.
Yang pertama adalah pembiasan atau refraksi. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks biasa inilah yang menyebabkan cepat lambat cahaya berbeda sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Seperti dapat dilihat di gambar di samping, yaitu ada garis normal yang mana cahaya tersebut masuk. Namun ketika di dalam air, cahaya tersebut berbelok seperti itu. Yang kedua yaitu pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping, itu kan dia melalui satu celah. Satu celah itu dia melalui situ dan akhirnya dia menyebar ke segala arah seperti itu. Yang ketiga adalah pemantulan atau refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan media batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum disebut hukum pantulan. Di antara lain ada besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang yang sama. Seperti dapat dilihat dari gambar di bawah, itu kan ada gelombang datang, sinarnya datang lalu dipantulkan. Bisa juga menggunakan bunyi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dapat dilihat dari gambar berikut, itu ada sebuah prisma yang mana ada sebuah warna putih atau cahaya putih yang dilewatkan dalam sebuah prisma yang akhirnya dapat menjadi warna pelangi. Jadi proses pembentukan pelangi juga merupakan proses dari cahaya seperti itu. Proses dari gelombang cahaya. Yang kelima adalah intervensi. Intervensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Intervensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau amplitude dan frekuensinya sama dengan fase yang tetap. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang keenam adalah efek Doppler. Efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Dapat dilihat dari gambar di samping, yaitu apabila ada sebuah sumber bunyi mendekati pendengar, maka frekuensi yang dialami oleh pendengar akan semakin keras atau semakin tinggi. Begitu juga berlaku sebaliknya, seperti itu. Dan ciri yang terakhir adalah polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Gejala polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Dapat dilihat di gambar di bawah, yaitu rumus cepat rambat gelombang ada 3, yaitu V sama dengan S per T, V sama dengan lambda per T, V sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana V adalah cepat rambat gelombang, S adalah jarak, T kecil adalah waktu, lambda adalah panjang gelombang, T besar adalah periode, dan F adalah frekuensi. Contoh soal, terdapat gelombang yang merambat selama 20 detik, sepanjang waktu tersebut muncul 100 gelombang, dengan jarak antara kedua puncak sebanyak 2 meter. Berapa cepat rambat gelombang? Di sini diketahui bahwa T waktu adalah 20 sekon, N yaitu banyak gelombang adalah 100, dan juga lambdanya adalah 2 meter. Ditanya adalah V cepat rambat gelombang. Dijawab, pertama-tama kita harus mencari frekuensinya dulu. Frekuensi yaitu dengan menggunakan rumus N per T. F sama dengan N yaitu banyak gelombang yaitu 100, dan T adalah waktu. Sehingga F ketemu 100 dibagi 20 sama dengan 5 Hz. Setelah itu baru kita mencari cepat rambat, yaitu menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya tadi kan ketemu 2, karena satunya sudah meter yaitu sudah baku, jadi tab 2 dikalikan dengan frekuensinya tadi 5, sehingga ketemu 2 dikali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya adalah soal latihan, yaitu pada seutas dawai terbentuk 4 buah gelombang berdiri, panjang dawai 0,5 mm dan digetarkan dengan frekuensi 32 Hz. Berapakah cepat rambat gelombang transversal tersebut?
bisa dikerjakan untuk menambah pemahaman kalian tentang materi gelombang ini. Terima kasih, apabila salah kata mohon dimaafkan.